Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 6 hari Selasa, kita sudah melaksanakan razia gabungan antara lapas kelas 2 Kuningan didukung oleh personil Polres Kuningan, dalam hal ini Sat Narkoba, dan juga didukung oleh BNNK Kabupaten Kuningan. Hadir Bapak Kasih Brantas, dan dari Polres hadir KBO yang diwakilkan untuk mengikuti acara giat razia di Lapas Kuningan. Ini kita bisa saksikan hasil dari hampir 2 jam kita melakukan razia di seluruh kamar yang ada di Lapas Kuningan. Kita lihat kebanyakan barang-barang yang memang sebenarnya kelihatan sepele, tapi kalau berada di dalam lapas ini akan menjadi suatu barang-barang yang berbahaya, yang dilarang. Ada, kita lihat narkoba nihil ya, narkoba nihil. Tapi kita lihat hasilnya ada beberapa HP yang kita temukan. Ada juga tambang dan alat-alat kecil yang bisa dipandang oleh orang lain sepele, tapi di sini saya katakan bisa berbahaya. Ini contohnya bisa menjadi alat-alat tajam, bisa melukai, bisa untuk berkelahi, bisa untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Batu bata juga ada di dalam. Ini itu tadi saya bilang, ini salah satu ikhtiar kita untuk membersihkan Lapas Kuningan dari barang-barang yang terlarang. Handphone jelas terlarang keberadaannya di setiap lapas. Narkoba apalagi. Ini secara fisikly kita kelihatan nih. Dan ini membuktikan bahwa sinergitas kita antara penegak hukum di Kabupaten Kuningan sudah terbangun dengan baik. Ada Pak Kasih Brantas, ada dari KBO-nya. Untuk jaringan-jaringan kita sangat welcome, terbuka. Kalau seandainya ada pengungkapan jaringan yang melibatkan warga binaan di dalam, kita sangat-sangat terbuka untuk membantu membuka jaringan-jaringan tersebut. Dan sudah dibuktikan beberapa kali ya Pak ya. Ya Pak ya, kita sudah melakukan kerjasama itu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkelanjutan untuk menciptakan suasana yang kondusif, tertib, aman, sehingga warga binaan lapas sebagai yang bertugas untuk melakukan pembinaan bisa sampai pada tujuannya, yaitu kita membina mereka yang sudah melakukan pelanggaran hukum ada di lapas. Kita bina supaya bisa kembali ke masyarakat, menjadi manusia-manusia yang bisa beradaptasi, bisa bersaing dengan masyarakat lainnya, dan intinya dia bisa dapat pekerjaan, karena di sini diajarin keterampilan apa semua, terus akhlaknya berubah, sehingga dia menjadi manusia-manusia baru, menjadi manusia yang optimis, bisa mengarungi kehidupan di masyarakat. Itu cita-cita kita semua. Mungkin Pak Kasih mau ada cukup Pak.
Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di sini. Alhamdulillah kegiatan razia pada malam hari ini untuk sementara dan mudah-mudahan sampai besok-besoknya lagi Lapas Kuningan dalam keadaan aman terkendali. Amin. Sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada Pak KBO dengan jajarannya dari Polres Kuningan. Terima kasih sudah membantu kami dalam menegakkan aturan di Lapas Kuningan. Juga dari BNNK-nya terima kasih sudah membantu kita juga membersihkan lapas dari barang-barang terlarang. Sekaligus saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Pak, untuk hasil dari razia ini bisa secara rinci Pak, apa aja yang misalkan bisa disebutkan? Ada ini. Pak, untuk jumlah narapidana berapa Pak? Untuk jumlah warga binaan di Lapas Kuningan per hari ini 320. Berapa blok Pak tadi Pak yang disisir Pak? 2 blok. 2 blok. 60 kamar. 70 kamar semua disisir. Pak, terkait dengan temuan ini apakah ada tindakan terhadap napi sendiri Pak? Ini tindakan preventif, memberitahukan bahwa ini sinyal buat mereka. Meskipun kita sudah sering melakukan razia, tapi kita tidak boleh berputus asa. Tapi tetap kita menegakkan aturan. Dan ini salah satu, sekali lagi saya katakan, bukan kita melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran SOP. Ini salah satu bentuk kita menegakkan aturan. Dan ini kita bukan main-main. Kita menggandeng Polres, menggandeng BNNK. Tujuannya apa? Supaya Lapas Kuningan zero dari hal-hal yang terlarang. Pak, dengan hasil seperti ini merasa kecolongan nggak Pak petugas sendiri? Kok bisa barang-barang yang memang dilarang tapi bisa masuk di Tentunya iyalah. Seperti apa Pak? Kondisi ini, Pengetatan barangkali. kondisi ini saya kaget juga ya melihat banyaknya hasil barang sitaan di dalam. Padahal kita tahu kunjungan juga tidak ada ya. Nanti akan kita telusuri. Tentunya ini membuat buat catatan kita untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Pak, selanjutnya Pak, untuk barang-barang yang sudah disita, diamankan ini akan dilakukan seperti apa Pak? Dimusnahkan atau? Ini akan didata jumlahnya, terus dilaporkan ke pimpinan kami. Setelah itu dimusnahkan. Kalau umpamanya ada hal-hal yang perlu untuk ya mungkin dari pihak BNN atau dari kepolisian untuk mengambil data, kita welcome, silahkan. Berarti siap dihancurkan juga Pak handphone seperti Ya. itu? Iya. Siap. Ya, Kita udah sering melakukan penghancuran barang bukti juga ya. Tapi biasanya kita juga koordinasi lah dengan beliau-beliau ini. Siapa tahu ada pertukaran informasi apa semua kita ini. Kalau udah clear baru kita hancurkan. Masuk satu tadi narkoba kan tidak ditemukan ya Pak. Berarti ini keberhasilan atau seperti apa Pak? Ini nggak ada. Ya mudah-mudahan ini suatu keberhasilan kita ya, suatu keberhasilan kita karena ruang lingkupnya sudah kita ketahuan kok. Kalau dari besukan kan bisa kita geledah. Paling yang kita masih rawan ini dari pelemparan. Untuk petugas kita udah beberapa petugas dikasih sanksi kalau ketahuan membawa. Tapi yang pasti untuk jaringan-jaringan itu pihak BNN, pihak kepolisian juga pasti sudah mengetahui lah itu. Karena beliau kan didukung oleh data apa semua. Intinya ketika ada warga binaan yang terlibat, kita welcome, silakan dibuka sebaik-baiknya, seluas-luasnya. Terang benderang. Buci ini buatan narapidana itu Pak? Iya, kalau ini buatan narapidana. Termasuk ini kan kerajinan di dalam lapas.
Cuma kalau ditaruh di dalam ruangan memang berbahaya. Karena kan namanya manusia juga, kadang ada stresnya juga ya. Nah kalau udah tidak sadar kan biasanya megang ini. Nah, kalau di luar mungkin tidak berbahaya. Memang kan ada kegiatan dibingker kan gimana. Pak, ini ngomong-ngomong bahan baku dari apa sih Pak? Kertas sama nasi yang memang udah Nasi aking kayak gitu? Aking. Cuma kan dibasahin dulu kan di ini, dicampur. Tapi emang ini Oh Bapak sempat melihat juga cara pembuatan atau gimana? Nah, kalau di sini kan ininya memang begini, ini perasaan ini udah lama dibuatnya ini karena saya juga termasuk baru di lapas Kuningan ini. Proses ininya bagian kegiatan kerja, kan saya di bidang keamanan, tapi di bimbingan kegiatan pasti pembuatannya kan dia yang mengerjakan di sana dan diawasi oleh Binker. Iya. Kegiatan kerja. Pak, ngomong-ngomong taksiran Pak, kalau ini dihargakan berapa Pak? Biasanya kalau segini kan kalau di dalam biasanya kan yang penting dapat ini. Karena kalau di dalam anak-anak biasanya tuh dikasih rokok juga udah ini. Iya. Biasanya kan pegawai menyediakan ini bahan. Nah, anak-anak biasanya dikasih premi ya rokok. dan ini sesuai dengan keahlian masing-masing gitu Iya. Pak. Iya. Didatengin langsung atau gimana Pak? Masuk pembina. Karena ada di dalam dan ini kan, nah kalau orang lain kan ini biasa saja, tapi kalau di dalam ini kan berat, mukul kepalanya pecah lah. Boleh di Ini Pak. Ya udah, makasih ya. Sip. Campur ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.